Tiga bagian tubuh wanita korban mutilasi dalam koper ditemukan di 3 kabupaten berbeda. Tubuh Uswatun Hasanah ditemukan tidak utuh terbungkus koper merah di Ngawi. Sementara bagian kepala korban ditemukan di wilayah Curug Bang, Kabupaten Trenggalek pada Minggu 26 Januari 2025. Kemudian diduga bagian kaki korban ditemukan di daerah Ponorogo di hari yang sama. Uswatun merupakan korban mutilasi yang tubuhnya dimasukkan ke dalam sebuah koper merah. Awalnya koper tersebut ditemukan oleh seorang warga di Desa Dadapan, Kabupaten Ngawi pada Kamis kemarin. Ia merupakan warga Kabupaten Blitar yang bekerja sebagai pegawai swasta. Polisi sempat kesulitan mengungkap identitas korban karena bagian-bagian tubuh yang hilang. Namun ada beberapa barang yang turut ditemukan di dalam koper tersebut. Jasad Uswatun ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Lalu pada Minggu dini hari, polisi berhasil meringkus pelaku mutilasi wanita dalam koper. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman mengatakan pelaku masih menjalani proses penyidikan. Sementara identitas pelaku, kronologi kejadian, hingga motif pembunuhan mutilasi dan penangkapan belum dapat diungkap lebih lanjut. Berdasarkan keterangan dari pelaku, polisi turut menemukan bagian tubuh korban yang hilang Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek pada Minggu pagi. Bagian kepala tersebut dibungkus dengan kantong jenazah berwarna oranye dan langsung dibawa ke ruang pamulasari yang didapatkan oleh awak media. Kepala korban ditemukan terbungkus plastik sangat ketat. Bukan hanya satu lapis, namun ada 8 lapis plastik yang membungkusnya. Bungkusan plastik ini kemudian direkatkan pelaku menggunakan lakban. Bungkusan juga masih diperkuat dengan lakban pecah belah yang biasa jadi pengaman ekspedisi barang yang mudah pecah. Bagian tubuh korban kemudian dititipkan di instalasi kedokteran forensik dan mediko-legal RSUD Dr. Iskak Tulung Agung. Sementara itu potongan kaki korban ditemukan di Kabupaten Ponorogo. Potongan kaki yang ditemukan di Jalan Ponorogo Magetan, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo tersebut dibawa langsung ke kamar jenazah RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Tim Polda Jatim bersama Satreskrim Polres Ponorogo menemukan potongan kaki yang diduga milik korban mutilasi tersebut. Kasatreskrim Polres Ponorogo, Rudi Hidayanto, mengatakan bahwa pelaku mengaku membuang bagian-bagian tubuh korban secara terpisah. Potongan kaki tersebut ditemukan oleh tim Polda Jawa Timur pada Minggu pagi tadi, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Setelah ditemukan, potongan kaki tersebut segera dievakuasi ke RSUD Dr. Haryono Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan kecocokan dengan bagian tubuh korban lainnya. AKP Rudi mengaku bahwa tim Polda berencana melakukan uji forensik untuk memastikan kebenaran dan kecocokan potongan kaki yang ditemukan. Sementara itu pemirsa, Humas RSUD Dr. Harjono Ponorogo membenarkan dari kepolisian menitipkan sebuah bungkusan yang diduga potongan kaki korban mutilasi. Korban Uswatun Hasanah disebut 2 kali membeli soto di dekat sebuah hotel di kawasan Kediri yang diduga menjadi lokasi kejadian. Pemilik warung soto bernama Lilin yang berada di samping hotel mengaku melihat korban datang ke warungnya pada Rabu 22 Januari lalu atau sehari sebelum kasus mutilasi ini terungkap. Lilin mengatakan korban datang ke warungnya sendirian dan mengenakan pakaian yang cukup mencolok. Meski 2 kali membeli soto dalam sehari, Lilin mengaku tidak banyak berinteraksi dengan korban. Korban hanya berbicara seperlunya dan sempat meminjam piring untuk dibawa ke dalam hotel. Baik rekan, benar tadi kita diminta mendampingi tim penyidik dari Polda Jatim untuk melakukan pencarian barang bukti yang yaitu kepala korban dan
bisa ditemukan tadi di wilayah Desa Selawi, Kecamatan Polimo. Selanjutnya barang bukti dibawa ke lapor oleh tim dari Polda Jatim. Kondisinya kan di mana dan? Di Desa Selawi, Kecamatan Watulimo. Posisinya di pinggir jalan raya di Desa Selawi, Kecamatan Watulimo. di bawah jembatan atau Di pinggir jalan raya di dekat kali kecil. Jalan kecil. Itu jurang atau apa, Dan? Dibungkus dalam kantong plastik warna putih. Itu di jurang atau di sungai gitu? Bukan jurang, kali kecil. Sungai kecil ya. untuk proses pencariannya berarti lama, di bawahnya jembatan posisinya. Pencariannya tadi lifting tidak lama langsung ditemukan terus langsung dibawa ke untuk pemeriksaan lapor. Untuk terduga tersangka tadi dibawa atau gimana untuk Kami menunjukkan? tidak tahu itu oleh tim Polda Jatim. Selain potongan kepala mungkin ada barang bukti lain di lokasi. Tidak ada, hanya itu saja. Oke. Ya semuanya Pak ya diserahkan kepada pihak kepolisian lah. Bagaimana jalur hukumnya, gimana kepastiannya ya serahkan pasar sama kepolisian. Pak, pengen ketemu nggak sih Pak menanyakan itu? Pengen. Kalau masalah tersangka pengen ketemu banget pengen. Terus mau ngapain Pak kalau ketemu? Ini cuma pengen tanya apa permasalahannya gitu aja. Udah, cukup. Sudah ada informasi dari polisi Pak kalau misalnya ini sudah tertangkap dan sebagainya. Tinggal nunggu aja. Dari keluarga belum dapat kabar ya Pokoknya kalau resmi. tunggu dulu lah. Mungkin belum diinformasikan. Belum di. Kalau info ini Pak ada bagian tubuh yang sudah ditemukan di beberapa tempat ini juga sudah ada info atau seperti Ya apa? nunggu dulu lah. Paling Masih nunggu ya. Iya, baik. kita tunggu dulu perkembangannya bagaimana. Baik. Pak, harapannya setelah pelaku ini tertangkap seperti apa Pak? Ya itulah Pak, Wo cuma pengen ketemu, hukum yang berlaku ya tetap berlaku lah. Pak, kalau sosok dari Mbak Uswatun Hasan seperti apa sih Pak? Kalau kepribadiannya setahu saya itu ya, dia kan tulang punggung keluarga. Terus ya kalau menurut saya baik-baik aja sih, anak yang baik kok. Nggak pernah Cerita atau apa gitu? Oh Pak? kalau saya nggak sama saya nggak pernah. nggak pernah ya selama ini. Oh, posisi saya kan ayah tiri. Ayah tiri. Tapi sering Pak ya main. Sering, paling sebulan kadang 2 kali, kadang ya 3 kali. Kok kalau pulang waktu senggang bersama anaknya dulu kan punya anak 2. Kalau sama anak sudah mungkin main ke sini. Terakhir ketemu kapan Pak? Terakhir ketemu hari Sabtu kemarin. Baik sebelum ditemukan. Sebelum ditemukan itu Hilang ya. komunikasi mulai hari Selasa. Kalau saya hari Selasa komunikasi udah nggak bisa. Itu sudah mencoba WA telepon seperti biasa gitu? Sudah. Kalau biasanya sih di WA, habis gitu kalau dia waktu senggang pasti dibales apa telepon gitu. Selama ini kan nggak pernah. Ini sampai malam kok nggak ada, sampai 2 hari nggak ada gitu. Baik. Nggih. Ya Pak Endi nama lengkapnya? Endi Suprapto. Pak Endi Suprapto ini ayah sambungnya, tiri, ayah tirinya dari Mbak Uswatun ya. Baik, kemarin juga yang ngurusi ke Ngawi juga jenengan sama ibu ya. Iya sama itu. Jam 5 tadi pagi kamar jenazah menerima bungkusan kresek hitam gitu ya, lebarnya sekitar 28, panjangnya sekitar 45. Terus kita terima dari Polsek Sampung juga, hadir juga dari Reskrim Ponorogo. Saat ini bungkusan itu kita simpan di freezer jenazah. Informasinya apa Pak itu? Benar potongan kaki atau sudah Pak? Sampai saat ini kami belum jelas. Jadi ini apa? Namun dari bungkusan tersebut keluar cairan, baunya busuk. Ya. Dari Reskrim, dari kepolisian menitipkan sesuatu atau informasi bahwa ini potongan tubuh atau bagaimana begitu Pak? Belum jelas, belum. Jadi kita simpan, hanya diduga sesuatu apa ya, ada bangkai. Jadi Potongan tubuh diduga potongan tubuh. diduga. Jadi ini nanti jelasnya kita akan mendapat
petunjuk dari reskrim juga tentu koordinasi ya dari bagian-bagian terkait. Pak, pas menitipkan itu pesan dari kepolisian kepada rumah sakit apa? Apakah ini dititipkan sementara terus nanti diambil atau gimana pesannya? Kalau yang selama kami terima dari bagian jenazah ini dititipkan di RSUD, kemudian nanti akan dibuka reskrim bersama bidang terkait dan petunjuk dari Polda Jatim. Sempat mengetahui nggak foto cewek yang ada tadi? Ya kayak di foto tadi loh. Beli soto di sini pagi sama siang aja. Kalau tempat tinggalnya nggak tahu, nggak bicara diem aja orangnya. Itu sama siapa? Sendirian. Itu hari apa? Saya kurang paham aku mas lupa. Tapi dalam waktu dekat kemarin ya Bu ya? Iya, kemarin. Tapi sebelumnya pernah kesini juga nggak? Nggak pernah. Baru kali itu ya? Baru kali kemarin. Beli apa Bu? Beli soto. Beli soto 2 kali. Apa Bu? Pagi apa siang? Pagi sama siang. Sendirian ya Bu? Sendiri. Ciri-cirinya usia jauh kira-kira? Oh, J6 Mbak. Pakaiannya? Pakaiannya ya seksi Mas. Seksi pakaiannya. Pakai celana. Panjang celananya? Yang ngapret itu loh Mbak. Seksi, pokok orangnya cantik. Putih. Iya. Seksi. Ngapret kan. Dari luar kota kelihatannya dari mana? Jangan sempat ngobrol nggak Bu? Enggak. Orangnya diem. Sendiri. Enggak bungkus dibawa ke hotel loh. Pinjam piring di sini juga. Pagi pinjam, kembalikan sore pinjam lagi, tapi kembalikan lagi. Perkiraan hari Selasa apa? Aku nggak inget ya Mbak. Hari tanggal aku repot. Tapi nggak mengandung curiga sama sekali ya Bu? Enggak. Pakai masker soalnya Mbak. Cantik orangnya. Tapi dari bahasanya orang luar Jawa kan? Kayak gitu Mbak. Tiga bagian tubuh wanita korban mutilasi dalam koper ditemukan di 3 kabupaten berbeda. Tubuh Uswatun Hasanah ditemukan tidak utuh terbungkus koper merah di Ngawi. Sementara bagian kepala korban ditemukan di wilayah Curug Bang, Kabupaten Trenggalek pada Minggu 26 Januari 2025. Kemudian diduga bagian kaki korban ditemukan di daerah Ponorogo di hari yang sama. Uswatun merupakan korban mutilasi yang tubuhnya dimasukkan ke dalam sebuah koper merah. Awalnya koper tersebut ditemukan oleh seorang warga di Desa Dadapan, Kabupaten Ngawi pada Kamis kemarin. Ia merupakan warga Kabupaten Blitar yang bekerja sebagai pegawai swasta. Polisi sempat kesulitan mengungkap identitas korban karena bagian-bagian tubuh yang hilang. Namun ada beberapa barang yang turut ditemukan di dalam koper tersebut. Jasad Uswatun ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Lalu pada Minggu dini hari, polisi berhasil meringkus pelaku mutilasi wanita dalam koper. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman mengatakan pelaku masih menjalani proses penyidikan.
Sementara identitas pelaku, kronologi kejadian, hingga motif pembunuhan, mutilasi, dan penangkapan belum dapat diungkap lebih lanjut. Berdasarkan keterangan dari pelaku, polisi turut menemukan bagian tubuh korban yang hilang. Bagian kepala korban ditemukan di kawasan Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek pada Minggu pagi. Bagian kepala tersebut dibungkus dengan kantong jenazah berwarna oranye dan langsung dibawa ke ruang pemulasaraan. Informasi yang didapatkan oleh awak media, kepala korban ditemukan terbungkus plastik sangat ketat. Bukan hanya satu lapis, namun ada 8 lapis plastik yang membungkusnya. Bungkusan plastik ini kemudian direkatkan pelaku menggunakan lakban. Bungkusan juga masih diperkuat dengan lakban pecah belah yang biasa jadi pengaman ekspedisi barang yang mudah pecah. Bagian tubuh korban kemudian dititipkan di instalasi kedokteran forensik dan mediko-legal RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Sementara itu potongan kaki korban ditemukan di Kabupaten Ponorogo. Potongan kaki yang ditemukan di Jalan Ponorogo Magetan, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo tersebut dibawa langsung ke kamar jenazah RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Tim Polda Jatim bersama Satreskrim Polres Ponorogo menemukan potongan kaki yang diduga milik korban mutilasi tersebut. Kasatreskrim Polres Ponorogo, Rudi Hidayanto, mengatakan bahwa pelaku mengaku membuang bagian-bagian tubuh korban secara terpisah. Potongan kaki tersebut ditemukan oleh tim Polda Jawa Timur pada Minggu pagi tadi, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Setelah ditemukan, potongan kaki tersebut segera dievakuasi ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan kecocokan dengan bagian tubuh korban lainnya. AKP Rudi mengaku bahwa tim Polda berencana melakukan uji forensik untuk memastikan kebenaran dan kecocokan potongan kaki yang ditemukan. Sementara itu pemirsa, Humas RSUD Dr. Harjono Ponorogo membenarkan dari kepolisian menitipkan sebuah bungkusan yang diduga potongan kaki korban mutilasi. Korban Uswatun Hasanah disebut 2 kali membeli soto di dekat sebuah hotel di kawasan Kediri yang diduga menjadi lokasi kejadian. Pemilik warung soto bernama Lilin yang berada di samping hotel mengaku melihat korban datang ke warungnya pada Rabu 22 Januari lalu atau sehari sebelum kasus mutilasi ini terungkap. Lilin mengatakan korban datang ke warungnya sendirian dan mengenakan pakaian yang cukup mencolok. Meski 2 kali membeli soto dalam sehari, Lilin mengaku tidak banyak berinteraksi dengan korban. Korban hanya berbicara seperlunya dan sempat meminjam piring untuk dibawa ke dalam hotel. Baik rekan, benar tadi kita diminta mendampingi tim penyidik dari Polda Jatim untuk melakukan pencarian barang bukti yang yaitu kepala korban dan bisa ditemukan dari di wilayah Desa Slawi, Kecamatan Watulimo. Selanjutnya barang bukti dibawa ke lapor oleh tim dari Polda Jatim. Kondisinya kan di mana dan? Di Desa Slawi, Kecamatan Watulimo. Posisinya di pinggir jalan raya di Desa Slawi, Kecamatan Watulimo. Di bawah jembatan atau di pinggir jalan raya di dekat kali kecil. Jalan kecil. Itu jurang atau apa, Dan? Tidak dibungkus dalam kantong plastik warna putih. Itu di jurang atau di sungai gitu? Bukan jurang, kali kecil. Sungai kecil ya. Untuk proses pencariannya berarti di bawahnya jembatan posisinya. Pencariannya tadi listing tidak lama langsung ditemukan terus langsung dibawa ke untuk pemeriksaan lapor. Untuk terduga tersangka tadi dibawa atau gimana untuk menentukan? Kami tidak tahu itu oleh tim Polda Jatim. Selain potongan kepala mungkin ada barang bukti lain di lokasi? Tidak ada, hanya itu saja. Oke. Ya semuanya Pak ya diserahkan kepada pihak kepolisian lah. Bagaimana jalur hukumnya, bagaimana kepastiannya ya
serahkan pasar sama kepolisian. Pak pengen ketemu nggak sih Pak menanyakan itu? Pengen. Kalau masalah tersangka pengen ketemu banget pengen. Terus mau ngapain Pak kalau ketemu? Jadi cuma pengen tanya apa permasalahannya gitu aja. Sudah ada informasi dari polisi Pak kalau misalnya ini sudah tertangkap dan sebagainya? Tinggal nunggu aja. Dari keluarga belum dapat kabar ya kalau resmi. Tunggu dulu lah. Belum diinformasikan. Belum di. Kalau info ini Pak ada bagian tubuh yang sudah ditemukan di beberapa tempat ini juga sudah ada info atau seperti apa? Ya nunggu dulu lah. Paling Masih nunggu ya. Iya. kita tunggu dulu perkembangannya bagaimana. Pak, harapannya setelah pelaku ini tertangkap seperti apa Pak? Ya itulah Pak, cuma pengen ketemu, hukum yang berlaku ya berlaku lah. Pak, kalau sosok dari Mbak Uswatun ini seperti apa sih Pak? Kalau kepribadiannya setahu saya itu ya, dia kan tulang punggung keluarga. Terus ya kalau menurut saya baik-baik aja sih, anak yang baik kok. Nggak pernah Cerita atau apa gitu? Oh kalau saya nggak, saya nggak pernah. Ya, selama ini. Posisi saya kan ayah tiri. Tapi sering Pak ya main? Sering, paling sebulan kadang 2 kali, kadang ya 3 kali. Kok kalau pulang waktu senggang bersama anaknya dulu kan punya anak 2. Kalau sama anak sudah mungkin main ke sini. Terakhir ketemu kapan Pak? Terakhir ketemu hari Sabtu kemarin. Baik sebelum ditemukan. Sebelum ditemukan itu hilang ya. Komunikasi mulai hari Selasa. Kalau saya hari Selasa komunikasi udah nggak bisa. Itu sudah mencoba WA telepon seperti biasa gitu? Sudah. Kalau biasanya sih di WA, habis gitu kalau dia waktu senggang pasti dibales apa telepon gitu. Selama ini kan nggak pernah. Ini sampai malam kok nggak ada, sampai 2 hari nggak ada gitu. Baik. Ya Pak Hendi nama lengkapnya? Hendi Suprapto. Pak Hendi Suprapto ini ayah sambungnya, ayah tirinya dari Mbak Uswatun ya. Baik, kemarin juga yang ngurusi ke Ngawi juga jenengan sama ibu ya? Iya sama ibu. Jam 5 tadi pagi kamar jenazah menerima bungkusan kresek hitam gitu ya, lebarnya sekitar 28, panjangnya sekitar 45. Terus kita terima dari Polsek Sampung juga, hadir juga dari Reskrim Ponorogo. Saat ini bungkusan itu kita simpan di freezer jenazah. Informasinya apa Pak itu? Benar potongan kaki atau sudah Pak? Sampai saat ini kami belum jelas. Jadi ini apa? Namun dari bungkusan tersebut keluar cairan, baunya busuk. Ya. Dari Reskrim, dari kepolisian menitipkan sesuatu atau informasi bahwa ini potongan tubuh atau bagaimana begitu Pak? Belum jelas, belum. Jadi kita simpan, hanya diduga sesuatu apa ya, ada bangkai. Jadi potongan tubuh, diduga. Jadi ini nanti jelasnya kita akan mendapat petunjuk dari Reskrim, juga tentu koordinasi ya dari bagian-bagian terkait. Pak, pas menitipkan itu pesan dari kepolisian kepada rumah sakit apa? Apakah ini dititipkan sementara terus nanti diambil atau gimana pesannya? Kalau yang selama kami terima dari bagian jenazah ini dititipkan di RSUD, kemudian nanti akan dibuka Reskrim bersama bidang terkait dan petunjuk dari Polda Jatim. Sempat mengetahui nggak foto cewek yang ada tadi? Ya kayak di putar tadi loh. Beli soto di sini pagi sama siang aja. Kalau tempat tinggalnya nggak tahu, nggak bicara, diem aja orangnya. Itu sama siapa? Sendirian. Itu hari apa? Saya kurang paham, aku lupa. Tapi dalam waktu dekat kemarin itu ya? Iya, kemarin.
Tapi sebelumnya pernah kesini juga nggak? Nggak pernah. Baru kali itu ya? Baru kali kemarin. Beli apa, Bu? Beli soto. Beli soto 2 kali. Apa, Bu? Pagi atau siang? Pagi sama siang. Sendirian ya, Bu? Sendiri. Ciri-cirinya usia jauh kira-kira. Oh, jam 6 Mbak. Kalau pakaiannya? Pakaiannya ya seksi Mas. Seksi pakaiannya. Pakai celana. Panjang celananya. Yang ngapret itu loh Mbak. Seksi, pokok orangnya cantik. Putih. Iya. Seksi. Ngapret kan. Dari luar kota kelihatannya dari mana? Jangan sempat ngobrol nggak, Bu? Enggak. Orangnya diem. Sendiri. Enggak bungkus dibawa ke hotel loh. Pinjam piring di sini juga. Pagi pinjam, kembalikan, sore pinjam lagi, tapi kembalikan lagi. Kiraan hari Selasa apa? Aku nggak inget ya Mbak. Hari tanggal aku repot. Tapi nggak mengandung curiga sama sekali ya, Bu? Enggak. Pakai masker soalnya Mbak. Cantik orangnya. Tapi dari bahasanya orang luar Jawa kan kayak gitu Mbak. 3 bagian tubuh wanita korban mutilasi dalam koper ditemukan di 3 kabupaten berbeda. Tubuh Uswatun Hasanah ditemukan tidak utuh terbungkus koper merah di Ngawi. Sementara bagian kepala korban ditemukan di wilayah Curug Bang, Kabupaten Trenggalek pada Minggu 26 Januari 2025. Kemudian diduga bagian kaki korban ditemukan di daerah Ponorogo di hari yang sama. Uswatun merupakan korban mutilasi yang tubuhnya dimasukkan ke dalam sebuah koper merah. Awalnya koper tersebut ditemukan oleh seorang warga di Desa Dadapan, Kabupaten Ngawi pada Kamis kemarin. Ia merupakan warga Kabupaten Blitar yang bekerja sebagai pegawai swasta. Polisi sempat kesulitan mengungkap identitas korban karena bagian-bagian tubuh yang hilang. Namun ada beberapa barang yang turut ditemukan di dalam koper tersebut. Jasad Uswatun ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Lalu pada Minggu dini hari, polisi berhasil meringkus pelaku mutilasi wanita dalam koper. Direskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman mengatakan pelaku masih menjalani proses penyidikan. Sementara identitas pelaku, kronologi kejadian, hingga motif pembunuhan, mutilasi, dan penangkapan belum dapat diungkap lebih lanjut. Berdasarkan keterangan dari pelaku, polisi turut menemukan bagian tubuh korban yang hilang. Bagian kepala korban ditemukan di kawasan Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek pada Minggu pagi. Bagian kepala tersebut dibungkus dengan kantong jenazah berwarna oranye dan langsung dibawa ke ruang pamulasaraan. Informasi yang didapatkan oleh awak media, kepala korban ditemukan terbungkus plastik sangat ketat. Bukan hanya 1 lapis, namun ada 8 lapis plastik yang membungkusnya. Bungkusan plastik ini kemudian direkatkan pelaku menggunakan lakban. Bungkusan juga masih diperkuat dengan lakban pecah belah yang biasa jadi pengaman ekspedisi barang yang mudah pecah. Bagian tubuh korban kemudian dititipkan di instalasi kedokteran forensik dan mediko-legal RSUD Dr. Iskak Tulung Agung. Sementara itu potongan kaki korban ditemukan di Kabupaten Ponorogo. Potongan kaki yang ditemukan di Jalan Ponorogo Magetan, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo tersebut dibawa langsung ke kamar jenazah RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Tim Polda Jatim bersama Satreskrim Polres Ponorogo menemukan potongan kaki yang diduga milik korban mutilasi tersebut. Kasatreskrim Polres Ponorogo, Rudi Hidayanto, mengatakan bahwa pelaku mengaku membuang bagian-bagian tubuh korban secara terpisah. Potongan kaki tersebut ditemukan oleh tim Polda Jawa Timur pada Minggu pagi tadi, pukul 4 waktu Indonesia Barat.
Setelah ditemukan, potongan kaki tersebut segera dievakuasi ke RSUD Dr. Haryono Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan kecocokan dengan bagian tubuh korban lainnya. AKP Rudi mengaku bahwa tim Polda berencana melakukan uji forensik untuk memastikan kebenaran dan kecocokan potongan kaki yang ditemukan. Sementara itu pemirsa, Humas RSUD Dr. Harjono Ponorogo membenarkan dari kepolisian menitipkan sebuah bungkusan yang diduga potongan kaki korban mutilasi. Korban Uswatun Hasanah disebut 2 kali membeli soto di dekat sebuah hotel di kawasan Kediri yang diduga menjadi lokasi kejadian. Pemilik warung soto bernama Lilin yang berada di samping hotel mengaku melihat korban datang ke warungnya pada Rabu 22 Januari lalu atau sehari sebelum kasus mutilasi ini terungkap. Lilin mengatakan korban datang ke warungnya sendirian dan mengenakan pakaian yang cukup mencolok. Meski 2 kali membeli soto dalam sehari, Lilin mengaku tidak banyak berinteraksi dengan korban. Korban hanya berbicara seperlunya dan sempat meminjam piring untuk dibawa ke dalam hotel. Baik rekan, benar tadi kita diminta mendampingi tim penyidik dari Polda Jatim untuk melakukan pencarian barang bukti yang yaitu kepala korban dan bisa ditemukan tadi di wilayah Desa Selawi, Kecamatan Limo. Selanjutnya barang bukti dibawa ke lapor oleh tim dari Polda Jatim. Kondisinya kan di mana dan? Di Desa Selawi, Kecamatan Limo. Posisinya di pinggir jalan raya di Desa Selawi, Kecamatan Limo. Di bawah jembatan atau di pinggir jalan raya di dekat kali kecil. Jalan kecil. Itu jurang atau apa dan? Dibungkus dalam kantong plastik warna putih. Itu di jurang atau di sungai gitu? Bukan jurang, kali kecil. Sungai kecil ya. Untuk proses pencariannya lama. Di bawahnya jembatan posisinya. Pencariannya tadi listing tidak lama langsung ditemukan terus langsung dibawa ke untuk pemeriksaan lapor. Untuk terduga tersangka tadi dibawa atau gimana untuk menunjukkan? Kami tidak tahu itu oleh tim Polda Jatim. Selain potongan kepala mungkin ada barang bukti lain di lokasi? Tidak ada, hanya itu saja. Oke. Ya semuanya Pak ya diserahkan kepada pihak kepolisian lah. Bagaimana jalur hukumnya, bagaimana kepastiannya ya serahkan pasar sama kepolisian. Pak, pengen ketemu nggak sih Pak menanyakan itu? Pengen. Kalau masalah tersangka pengen ketemu banget pengen. Terus mau ngapain Pak kalau ketemu? Ini cuma pengen tanya apa permasalahannya gitu aja. Sudah ada informasi dari polisi Pak kalau misalnya ini sudah tertangkap dan sebagainya? Tinggal nunggu aja. Dari keluarga belum dapat kabar ya kalau resmi. Tunggu dulu lah. Belum diinformasikan. Belum di. Kalau info ini Pak ada bagian tubuh yang sudah ditemukan di beberapa tempat ini juga sudah ada info atau seperti apa? Ya nunggu dulu lah. Paling masih nunggu ya. Iya. Kita tunggu dulu perkembangannya bagaimana. Pak, harapannya setelah pelaku ini tertangkap seperti apa Pak? Ya itulah Pak, cuma pengen ketemu, hukum yang berlaku ya berlaku lah. Pak, kalau sosok dari Mbak Uswatun Hasanah seperti apa sih Pak? Kalau kepribadiannya setahu saya dia kan tulang punggung keluarga. Terus ya kalau menurut saya baik-baik aja sih, anak yang baik kok. Nggak pernah cerita atau apa gitu? Oh kalau saya nggak, saya nggak pernah. Ya, selama ini. Posisi saya kan ayah tiri. Tapi sering Pak ya main? Sering, paling sebulan kadang 2 kali, kadang ya 3 kali. Kok kalau pulang waktu senggang bersama anaknya dulu kan punya anak 2. Kalau sama anak sudah mungkin main ke sini. Terakhir ketemu kapan Pak? Terakhir ketemu hari Sabtu kemarin. Baik sebelum ditemukan. Sebelum ditemukan itu hilang ya. Komunikasi mulai hari Selasa. Kalau saya hari Selasa komunikasi udah nggak bisa. Itu sudah mencoba WA telepon seperti biasa gitu? Sudah. Kalau biasanya sih di WA, habis gitu kalau dia waktu senggang pasti dibales apa telepon gitu. Selama ini kan nggak pernah. Ini sampai malam kok nggak ada, sampai 2 hari nggak ada gitu.
Baik. Oke. Ya Pak Hendi, nama lengkapnya? Hendi Suprapto. Pak Hendi Suprapto ini ayah sambungnya, ayah tirinya dari Mbak Swatun ya. Baik, kemarin juga yang ngurusi ke Ngawi juga jenengan sama ibu ya? Iya, sama ibu. Jam 5 tadi pagi, kamar jenazah menerima bungkusan kresek hitam gitu ya, lebarnya sekitar 28, panjangnya sekitar 45. Terus kita terima dari Polsek Sampung, juga hadir juga dari Reskrim Ponorogo. Saat ini bungkusan itu kita simpan di freezer jenazah ya. Informasinya apa Pak itu? Benar potongan kaki atau sudah? Sampai saat ini kami belum jelas. Jadi ini apa, namun dari bungkusan tersebut keluar cairan, baunya busuk. Ya. Dari Reskrim, dari kepolisian menitipkan sesuatu atau informasi bahwa ini potongan tubuh atau bagaimana gitu Pak? Belum jelas, belum. Jadi kita simpan, hanya diduga suatu apa ya, ada bangkai. Jadi potongan tubuh diduga. Jadi ini nanti jelasnya kita akan mendapat petunjuk dari Reskrim, juga tentu koordinasi ya dari bagian-bagian terkait. Pak, pas menitipkan itu pesan dari kepolisian kepada rumah sakit apa? Apakah ini dititipkan sementara terus nanti diambil atau gimana pesannya? Kalau yang selama kami terima dari bagian jenazah ini dititipkan di RSUD, kemudian nanti akan dibuka Reskrim bersama bidang terkait dan petunjuk dari Polda Jatim. Sempat mengetahui nggak foto cewek yang ada tadi? Ya kayak di putar tadi loh. Beli soto di sini pagi sama siang aja. Kalau tempat tinggalnya nggak tahu, nggak bicara, diem aja orangnya. Itu sama siapa? Sendirian. Itu hari apa? Saya kurang paham aku, Mas. Lupa. Tapi dalam waktu dekat kemarin ya Bu ya? Iya, kemarin. Tapi sebelumnya pernah kesini juga nggak? Nggak pernah. Baru kali itu ya? Baru kali kemarin. Beli apa Bu? Beli soto 2 kali. Apa Bu? Pagi apa siang? Pagi sama siang. Sendirian ya Bu? Sendiri. Ciri-cirinya usia jauh? Oh, J6 Mbak. Kalau pakaiannya? Pakaiannya ya seksi Mas. Seksi pakaiannya. Pakai celana. Panjang celananya? Yang ngapret itu loh Mbak. Seksi, pokok orangnya cantik. Putih. Iya. Seksi. Ngapret kan. Dari luar kota kelihatannya dari mana? Jangan sempat ngobrol nggak Bu? Enggak. Orangnya diem. Sendiri. Enggak, bungkus dibawa ke hotel loh. Pinjam piring di sini juga. Pagi pinjam, kembalikan, sore pinjam lagi, tapi kembalikan lagi. Kiraan hari Selasa apa? Wah, aku nggak inget ya Mbak. Hari, tanggal aku repot. Tapi nggak mengandung curiga sama sekali ya Bu? Enggak. Pakai masker soalnya Mbak. Cantik orangnya. Tapi dari bahasanya orang luar Jawa kan kayak gitu Mbak. 3 bagian tubuh wanita korban mutilasi dalam koper ditemukan di 3 kabupaten berbeda. Tubuh Uswatun Hasanah ditemukan tidak utuh terbungkus koper merah di Ngawi. Sementara bagian kepala korban ditemukan di wilayah Curug Bang, Kabupaten Trenggalek pada Minggu 26 Januari 2025. Kemudian diduga bagian kaki korban ditemukan di daerah Ponorogo di hari yang sama.
Uswatun merupakan korban mutilasi yang tubuhnya dimasukkan ke dalam sebuah koper merah. Awalnya koper tersebut ditemukan oleh seorang warga di Desa Dadapan, Kabupaten Ngawi pada Kamis kemarin. Ia merupakan warga Kabupaten Blitar yang bekerja sebagai pegawai swasta. Polisi sempat kesulitan mengungkap identitas korban karena bagian-bagian tubuh yang hilang. Namun ada beberapa barang yang turut ditemukan di dalam koper tersebut. Jasad Uswatun ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Lalu pada Minggu dini hari, polisi berhasil meringkus pelaku mutilasi wanita dalam koper. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman mengatakan pelaku masih menjalani proses penyidikan. Sementara identitas pelaku, kronologi kejadian, hingga motif pembunuhan, mutilasi, dan penangkapan belum dapat diungkap lebih lanjut. Berdasarkan keterangan dari pelaku, polisi turut menemukan bagian tubuh korban yang hilang. Bagian kepala korban ditemukan di kawasan Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek pada Minggu pagi. Bagian kepala tersebut dibungkus dengan kantong jenazah berwarna oranye dan langsung dibawa ke ruang pamulasaraan. Informasi yang didapatkan oleh awak media, kepala korban ditemukan terbungkus plastik sangat ketat. Bukan hanya satu lapis, namun ada 8 lapis plastik yang membungkusnya. Bungkusan plastik ini kemudian direkatkan pelaku menggunakan lakban. Bungkusan juga masih diperkuat dengan lakban pecah belah yang biasa jadi pengaman ekspedisi barang yang mudah pecah. Bagian tubuh korban kemudian dititipkan di instalasi kedokteran forensik dan mediko-legal RSUD Dr. Iskak Tulung Agung. Sementara itu potongan kaki korban ditemukan di Kabupaten Ponorogo. Potongan kaki yang ditemukan di Jalan Ponorogo Magetan, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo tersebut dibawa langsung ke kamar jenazah RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Tim Polda Jatim bersama Satreskrim Polres Ponorogo menemukan potongan kaki yang diduga milik korban mutilasi tersebut. Kasat Reskrim Polres Ponorogo, Rudi Hidayanto, mengatakan bahwa pelaku mengaku membuang bagian-bagian tubuh korban secara terpisah. Potongan kaki tersebut ditemukan oleh tim Polda Jawa Timur pada Minggu pagi tadi, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Setelah ditemukan, potongan kaki tersebut segera dievakuasi ke RSUD Dr. Haryono Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan kecocokan dengan bagian tubuh korban lainnya. AKP Rudi mengaku bahwa tim Polda berencana melakukan uji forensik untuk memastikan kebenaran dan kecocokan potongan kaki yang ditemukan. Sementara itu pemirsa, Humas RSUD Dr. Harjono Ponorogo membenarkan dari kepolisian menitipkan sebuah bungkusan yang diduga potongan kaki korban mutilasi. Korban Uswatun Hasanah disebut 2 kali membeli soto di dekat sebuah hotel di kawasan Kediri yang diduga menjadi lokasi kejadian. Pemilik warung soto bernama Lilin yang berada di samping hotel mengaku melihat korban datang ke warungnya pada Rabu 22 Januari lalu atau sehari sebelum kasus mutilasi ini terungkap. Lilin mengatakan korban datang ke warungnya sendirian dan mengenakan pakaian yang cukup mencolok. Meski 2 kali membeli soto dalam sehari, Lilin mengaku tidak banyak berinteraksi dengan korban. Korban hanya berbicara seperlunya dan sempat meminjam piring untuk dibawa ke dalam hotel. Baik rekan, benar tadi kita diminta mendampingi tim penyidik dari Polda Jatim untuk melakukan pencarian barang bukti yang yaitu kepala korban dan bisa ditemukan tadi di wilayah Desa Slawi, Kecamatan Watulimo. Selanjutnya barang bukti dibawa ke lapor oleh tim dari Polda Jatim. Kondisinya kan di mana dan? Di Desa Slawi, Kecamatan Watulimo. Posisinya di pinggir jalan raya di Desa Slawi, Kecamatan Watulimo. Di bawah jembatan atau di pinggir jalan raya di dekat
kali kecil. Dalam kecil. Itu jurang atau apa, Dan? Dibungkus dalam kantong plastik warna putih. Itu di jurang atau di sungai gitu? Bukan jurang, kali kecil. Sungai kecil ya. Untuk proses pencariannya lama. Di bawahnya jembatan posisinya. Pencariannya tadi lifting tidak lama langsung ditemukan terus langsung dibawa ke untuk pemeriksaan lapor. Untuk terduga tersangka tadi dibawa atau gimana untuk Kami menunjukkan? tidak tahu itu oleh tim Polres. Selain potongan kepala mungkin ada barang bukti lain di lokasi? Tidak ada, hanya itu saja. Oke. Ya semuanya Pak ya diserahkan kepada pihak kepolisian lah. Bagaimana jalur hukumnya, gimana kepastiannya ya serahkan pasar sama kepolisian. Pak, pengen ketemu nggak sih Pak menanyakan itu? Pengen. Kalau masalah tersangka pengen ketemu banget. Terus mau ngapain Pak kalau ketemu? Ini cuma pengen tanya apa permasalahannya gitu aja. Sudah ada informasi dari polisi Pak kalau misalnya ini sudah tertangkap dan sebagainya? Tinggal nunggu aja. Tapi keluarga belum dapat kabar ya kalau resmi. Tunggu dulu lah. Belum diinformasikan. Belum di. Kalau info ini Pak ada bagian tubuh yang sudah ditemukan di beberapa tempat ini juga sudah ada info atau seperti apa? Ya nunggu dulu lah. Paling Masih nunggu ya. Iya, baik. kita tunggu dulu perkembangannya bagaimana. Pak, harapannya setelah pelaku ini tertangkap seperti apa Pak? Ya itulah Pak, cuma pengen ketemu, hukum yang berlaku lepas berlaku. Pak, kalau sosok dari Mbak Uswatun ini seperti apa sih Pak? Kalau kepribadiannya setahu saya itu ya, dia kan tulang punggung keluarga. Terus ya kalau menurut saya baik-baik aja sih, anak yang baik kok. Nggak pernah Cerita atau apa gitu? Oh kalau saya nggak, saya nggak pernah. ya, selama ini. Posisi saya kan ayah tiri. Tapi sering Pak ya main? Sering, paling sebulan kadang 2 kali, kadang ya 3 kali. Kok kalau pulang waktu senggang bersama anaknya dulu kan punya anak 2. Kalau sama anak sudah mungkin main ke sini. Terakhir ketemu kapan Pak? Terakhir ketemu hari Sabtu kemarin. Jadi sebelum ditemukan sebelum ditemukan itu hilang ya. komunikasi mulai hari Selasa. Kalau saya hari Selasa komunikasi udah nggak bisa. Itu sudah mencoba WA telepon seperti biasa gitu? Sudah. Kalau biasanya sih di WA, habis gitu kalau dia waktu senggang pasti dibales apa telepon gitu. Sama ini kan nggak pernah. Ini sampai malam kok nggak ada, sampai 2 hari nggak ada gitu. Baik. Ya Pak Endi nama lengkapnya? Endi Suprapto. Pak Endi Suprapto ini ayah sambungnya, ayah tirinya dari Mbak Uswatun ya. Baik, kemarin juga yang ngurusi ke Ngawi juga jenengan sama ibu ya? Iya sama ibu. Jam 5 tadi pagi kamar jenazah menerima bungkusan kresek hitam gitu ya, lebarnya sekitar 28, panjangnya sekitar 45. Terus kita terima dari Polsek Sampung, juga hadir juga dari Reskrim Ponorogo. Saat ini bungkusan itu kita simpan di freezer jenazah. Informasinya apa Pak itu? Benar potongan kaki atau sudah Pak? Sampai saat ini kami belum jelas. Jadi ini apa? Namun dari bungkusan tersebut keluar cairan, baunya busuk. Ya. Dari Reskrim, dari kepolisian menitipkan sesuatu atau informasi bahwa ini potongan tubuh atau bagaimana gitu Pak? Belum jelas, belum. Jadi kita simpan, hanya diduga sesuatu apa ya, ada bangkai gitu. Jadi potongan tubuh, diduga. Jadi ini nanti jelasnya kita akan mendapat petunjuk dari Reskrim, juga tentu koordinasi ya dari bagian-bagian terkait. Pak, pas menitipkan itu pesan dari kepolisian kepada rumah sakit apakah ini dititipkan sementara terus nanti diambil atau gimana pesannya? Kalau
yang selama kami terima dari bagian jenazah ini dititipkan di RSUD, kemudian nanti akan dibuka reskrim bersama bidang terkait dan petunjuk dari Polda Jatim. Sempat mengetahui nggak foto cewek yang ada tadi? Ya kayak di foto tadi loh. Beli soto di sini pagi sama siang aja. Kalau tempat tinggalnya nggak tahu, nggak bicara diem aja orangnya. Itu sama siapa? Sendirian. Itu hari apa? Saya kurang paham aku mas, lupa. Tapi dalam waktu dekat kemarin ya Bu ya? Iya, kemarin. Tapi sebelumnya pernah kesini juga nggak? Nggak pernah. Baru kali itu ya? Baru kali kemarin. Beli apa Bu? Beli soto. Beli soto 2 kali. Apa Bu? Pagi apa siang? Pagi sama siang. Sendirian ya Bu? Sendiri. Ciri-cirinya usia berapa? Oh, J6 Mbak. Pakaiannya? Pakaiannya ya seksi Mas. Seksi pakaiannya. Pakai celana. Panjang celananya. Yang ngapret itu loh Mbak. Seksi, pokoknya orangnya cantik. Putih. Iya. Seksi. Ngapret kan. Dari luar kota kelihatannya dari mana? Jangan sempat ngobrol nggak Bu? Enggak. Orangnya diem. Sendiri. Enggak bungkus dibawa ke hotel loh. Pinjam piring di sini juga. Pagi pinjam, kembalikan sore pinjam lagi, tapi kembalikan lagi. Kiraan hari Selasa apa? Wah, aku nggak inget Mbak. Hari tanggal aku repot. Tapi nggak mengandung curiga sama sekali ya? Enggak. Pakai masker soalnya Mbak. Cantik orangnya. Tapi dari bahasanya orang luar Jawa kan kayak gitu Mbak. 3 bagian tubuh wanita korban mutilasi dalam koper ditemukan di 3 kabupaten berbeda. Tubuh Uswatun Hasanah ditemukan tidak utuh terbungkus koper merah di Ngawi. Sementara bagian kepala korban ditemukan di wilayah Curug Bang, Kabupaten Trenggalek pada Minggu 26 Januari 2025. Kemudian diduga bagian kaki korban ditemukan di daerah Ponorogo di hari yang sama. Uswatun merupakan korban mutilasi yang tubuhnya dimasukkan ke dalam sebuah koper merah. Awalnya koper tersebut ditemukan oleh seorang warga di Desa Dadapan, Kabupaten Ngawi pada Kamis kemarin. Ia merupakan warga Kabupaten Blitar yang bekerja sebagai pegawai swasta. Polisi sempat kesulitan mengungkap identitas korban karena bagian-bagian tubuh yang hilang. Namun ada beberapa barang yang turut ditemukan di dalam koper tersebut. Jasad Uswatun ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Lalu pada Minggu dini hari, polisi berhasil meringkus pelaku mutilasi wanita dalam koper. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman mengatakan pelaku masih menjalani proses penyidikan. Sementara identitas pelaku, kronologi kejadian, hingga motif pembunuhan, mutilasi, dan penangkapan belum dapat diungkap lebih lanjut. Berdasarkan keterangan dari pelaku, polisi turut menemukan bagian tubuh korban yang hilang. Bagian kepala korban ditemukan di kawasan Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek pada Minggu pagi. Bagian kepala tersebut dibungkus dengan kantong jenazah berwarna oranye dan langsung dibawa ke ruang pamulasaraan. Informasi yang didapatkan oleh awak media, kepala korban ditemukan terbungkus plastik sangat ketat. Bukan hanya 1 lapis, namun ada 8 lapis plastik yang membungkusnya. Bungkusan plastik ini kemudian direkatkan pelaku menggunakan lakban. Bungkusan juga masih diperkuat dengan lakban pecah belah yang biasa jadi pengaman ekspedisi barang yang mudah pecah. Bagian tubuh korban kemudian dititipkan di instalasi kedokteran forensik dan mediko-legal RSUD Dr. Iskak Tulung Agung. Sementara itu potongan kaki korban
ditemukan di Kabupaten Ponorogo. Potongan kaki yang ditemukan di Jalan Ponorogo Magetan, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo tersebut dibawa langsung ke kamar jenazah RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Tim Polda Jatim bersama Satreskrim Polres Ponorogo menemukan potongan kaki yang diduga milik korban mutilasi tersebut. Kasat Reskrim Polres Ponorogo, Rudi Hidayanto, mengatakan bahwa pelaku mengaku membuang bagian-bagian tubuh korban secara terpisah. Potongan kaki tersebut ditemukan oleh tim Polda Jawa Timur pada Minggu pagi tadi, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Setelah ditemukan, potongan kaki tersebut segera dievakuasi ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan kecocokan dengan bagian tubuh korban lainnya. AKP Rudi mengaku bahwa tim Polda berencana melakukan uji forensik untuk memastikan kebenaran dan kecocokan potongan kaki yang ditemukan. Sementara itu pemirsa, Humas RSUD Dr. Harjono Ponorogo membenarkan dari kepolisian menitipkan sebuah bungkusan yang diduga potongan kaki korban mutilasi. Korban Uswatun Hasanah disebut 2 kali membeli soto di dekat sebuah hotel di kawasan Kediri yang diduga menjadi lokasi kejadian. Pemilik warung soto bernama Lilin yang berada di samping hotel mengaku melihat korban datang ke warungnya pada Rabu 22 Januari lalu atau sehari sebelum kasus mutilasi ini terungkap. Lilin mengatakan korban datang ke warungnya sendirian dan mengenakan pakaian yang cukup mencolok. Meski 2 kali membeli soto dalam sehari, Lilin mengaku tidak banyak berinteraksi dengan korban. Korban hanya berbicara seperlunya dan sempat meminjam piring untuk dibawa ke dalam hotel. Baik rekan, benar tadi kita diminta mendampingi tim penyidik dari Polda Jatim untuk melakukan pencarian barang bukti yang yaitu kepala korban dan bisa ditemukan tadi di wilayah Desa Selawi, Kecamatan Ponorogo. Selanjutnya barang bukti dibawa ke lapor oleh tim dari Polda Jatim. Kondisinya kan di mana dan? Di Desa Selawi, Kecamatan Wadulimo. Posisinya di pinggir jalan raya di Desa Selawi, Kecamatan Wadulimo. Di bawah jembatan atau di pinggir jalan raya di dekat kali kecil. Jalan kecil. Itu jurang atau apa dan? Dibungkus dalam kantong plastik warna putih. Itu di jurang atau di sungai gitu? Bukan jurang, kali kecil. Sungai kecil ya. Untuk proses pencariannya lama. Di bawahnya jembatan posisinya. Pencariannya tadi listing tidak lama langsung ditemukan terus langsung dibawa ke untuk pemeriksaan di lapor. Untuk terduga tersangka tadi dibawa atau gimana untuk menunjukkan? Kami tidak tahu itu oleh tim Polda Jatim. Selain potongan kepala mungkin ada barang bukti lain di lokasi? Tidak ada, hanya itu saja. Oke. Ya semuanya Pak ya diserahkan kepada pihak kepolisian lah. Bagaimana jalur hukumnya, bagaimana kepastiannya ya serahkan pasar sama kepolisian. Pak, pengen ketemu nggak sih Pak menanyakan itu? Pengen. Kalau masalah tersangka pengen ketemu banget pengen. Terus mau ngapain Pak kalau ketemu? Ini cuma pengen tanya apa permasalahannya gitu aja. Sudah ada informasi dari polisi Pak kalau misalnya ini sudah tertangkap dan sebagainya? Tinggal nunggu aja. Dari keluarga belum dapat kabar ya kalau resmi. Tunggu dulu lah. Belum diinformasikan. Belum di. Kalau info ini Pak ada bagian tubuh yang sudah ditemukan di beberapa tempat ini juga sudah ada info atau seperti apa? Ya nunggu dulu lah. Paling masih nunggu ya. Iya, kita tunggu dulu perkembangannya bagaimana. Pak, harapannya setelah pelaku ini tertangkap seperti apa Pak? Ya itulah Pak, cuma pengen ketemu, hukum yang berlaku lepas berlaku lah. Pak, kalau sosok dari Mbak Uswatun Hasanah seperti apa sih Pak? Kalau kepribadiannya setahu saya itu ya, dia kan tulang punggung keluarga. Terus ya kalau menurut saya baik-baik aja sih, anak yang baik kok. Nggak pernah cerita atau apa gitu? Oh kalau saya nggak, saya nggak pernah. Ya, selama ini. Posisi saya kan ayah tiri. Tapi sering Pak ya main? Sering.
paling sebulan kadang 2 kali, kadang ya 3 kali. Kok kalau pulang waktu senggang bersama anaknya dulu kan punya anak 2. Kalau sama anak sudah mungkin main ke sini. Terakhir ketemu kapan, Pak? Terakhir ketemu hari Sabtu kemarin. Jadi sebelum ditemukan, sebelum ditemukan itu hilang ya. komunikasi mulai hari Selasa. Kalau saya hari Selasa komunikasi udah nggak bisa. Itu sudah mencoba WA telepon seperti biasa gitu? Sudah. Kalau biasanya sih di WA, habis gitu kalau dia waktu senggang pasti dibales apa telepon gitu. Selama ini kan nggak pernah. Ini sampai malam kok nggak ada, sampai 2 hari nggak ada gitu. Baik. Ya Pak Hendi, nama lengkapnya? Hendi Suprapto. Pak Hendi Suprapto ini ayah sambungnya, ayah tirinya dari Mbak Suwatun ya. Baik, kemarin juga yang ngurusi ke Ngawi juga jenengan sama ibu ya? Iya, sama ibu. Jam 5 tadi pagi, kamar jenazah menerima bungkusan kresek hitam gitu ya, lebarnya sekitar 28, panjangnya sekitar 45. Terus kita terima dari Polsek Sampung, juga hadir juga dari Reskrim Ponorogo. Saat ini bungkusan itu kita simpan di freezer jenazah. Informasinya apa Pak itu? Benar potongan kaki atau sudah Pak? Sampai saat ini kami belum jelas. Jadi ini apa? Namun dari bungkusan tersebut keluar cairan, baunya busuk. Ya. Dari Reskrim, dari kepolisian menitipkan sesuatu atau informasi bahwa ini potongan tubuh atau bagaimana gitu Pak? Belum jelas, belum. Jadi kita simpan, hanya diduga sesuatu apa ya, ada bangkai gitu. Jadi potongan tubuh, diduga. Jadi ini nanti jelasnya kita akan mendapat petunjuk dari Reskrim, juga tentu koordinasi ya dari bagian-bagian terkait. Pak, pas menitipkan itu pesan dari kepolisian kepada rumah sakit apakah ini dititipkan sementara terus nanti diambil atau gimana pesannya? Kalau yang selama kami terima dari bagian jenazah ini dititipkan di RSUD, kemudian nanti akan dibuka Reskrim bersama bidang terkait dan petunjuk dari Polda Jatim. Sempat mengetahui nggak foto cewek yang ada tadi? Ya kayak di foto tadi loh. Beli soto di sini pagi sama siang aja. Kalau tempat tinggalnya nggak tahu, nggak bicara, diem aja orangnya. Itu sama siapa? Sendirian. Itu hari apa? Saya kurang paham aku, Mas. Lupa. Tapi dalam waktu dekat kemarin ya Bu ya? Iya, kemarin. Tapi sebelumnya pernah kesini juga nggak? Nggak pernah. Baru kali itu ya? Baru kali kemarin. Beli apa Bu? Beli soto 2 kali. Apa Bu? Pagi apa siang? Pagi sama siang. Sendirian ya Bu? Sendiri. Ciri-cirinya usia jauh kira-kira? Aja 6 Mbak. Kalau pakaiannya? Pakaiannya ya seksi Mas. Seksi pakaiannya. Pakai celana. Panjang celananya? Yang ngapret itu loh Mbak. Seksi, pokok orangnya cantik. Putih. Iya. Seksi. Ngapret kan. Dari luar kota kelihatannya dari mana? Jangan sempat ngobrol nggak Bu? Enggak. Orangnya diem. Sendiri. Enggak, bungkus dibawa ke hotel loh. Pinjam piring di sini juga. Pagi pinjam, kembalikan, sore pinjam lagi, tapi kembalikan lagi. Kiraan hari Selasa apa? Wah, aku nggak inget Mbak. Hari tanggal aku repot.
Tapi nggak mengandung curiga sama sekali ya? Enggak. Pakai masker soalnya Mbak. Cantik orangnya. Tapi dari bahasanya orang luar Jawa kan kayak gitu Mbak. 3 bagian tubuh wanita korban mutilasi dalam koper ditemukan di 3 kabupaten berbeda. Tubuh Uswatun Hasanah ditemukan tidak utuh terbungkus koper merah di Ngawi. Sementara bagian kepala korban ditemukan di wilayah Curug Bang, Kabupaten Trenggalek pada Minggu 26 Januari 2025. Kemudian diduga bagian kaki korban ditemukan di daerah Ponorogo di hari yang sama. Uswatun merupakan korban mutilasi yang tubuhnya dimasukkan ke dalam sebuah koper merah. Awalnya koper tersebut ditemukan oleh seorang warga di Desa Dadapan, Kabupaten Ngawi pada Kamis kemarin. Ia merupakan warga Kabupaten Blitar yang bekerja sebagai pegawai swasta. Polisi sempat kesulitan mengungkap identitas korban karena bagian-bagian tubuh yang hilang. Namun ada beberapa barang yang turut ditemukan di dalam koper tersebut. Jasad Uswatun ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Lalu pada Minggu dini hari, polisi berhasil meringkus pelaku mutilasi wanita dalam koper. Direskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman mengatakan pelaku masih menjalani proses penyidikan. Sementara identitas pelaku, kronologi kejadian, hingga motif pembunuhan, mutilasi, dan penangkapan belum dapat diungkap lebih lanjut. Berdasarkan keterangan dari pelaku, polisi turut menemukan bagian tubuh korban yang hilang. Bagian kepala korban ditemukan di kawasan Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek pada Minggu pagi. Bagian kepala tersebut dibungkus dengan kantong jenazah berwarna oranye dan langsung dibawa ke ruang pamulasaraan. Informasi yang didapatkan oleh awak media, kepala korban ditemukan terbungkus plastik sangat ketat. Bukan hanya 1 lapis, namun ada 8 lapis plastik yang membungkusnya. Bungkusan plastik ini kemudian direkatkan pelaku menggunakan lakban. Bungkusan juga masih diperkuat dengan lakban pecah belah yang biasa jadi pengaman ekspedisi barang yang mudah pecah. Bagian tubuh korban kemudian dititipkan di instalasi kedokteran forensik dan mediko-legal RSUD Dr. Iskak Tulung Agung. Sementara itu potongan kaki korban ditemukan di Kabupaten Ponorogo. Potongan kaki yang ditemukan di Jalan Ponorogo Magetan, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo tersebut dibawa langsung ke kamar jenazah RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Tim Polda Jatim bersama Satreskrim Polres Ponorogo menemukan potongan kaki yang diduga milik korban mutilasi tersebut. Kasatreskrim Polres Ponorogo, Rudi Hidayanto, mengatakan bahwa pelaku mengaku membuang bagian-bagian tubuh korban secara terpisah. Potongan kaki tersebut ditemukan oleh tim Polda Jawa Timur pada Minggu pagi tadi, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Setelah ditemukan, potongan kaki tersebut segera dievakuasi ke RSUD Dr. Haryono Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan kecocokan dengan bagian tubuh korban lainnya. AKP Rudi mengaku bahwa tim Polda berencana melakukan uji forensik untuk memastikan kebenaran dan kecocokan potongan kaki yang ditemukan. Sementara itu pemirsa, Humas RSUD Dr. Harjono Ponorogo membenarkan dari kepolisian menitipkan sebuah bungkusan yang diduga potongan kaki korban mutilasi. Korban Uswatun Hasanah disebut 2 kali membeli soto di dekat sebuah hotel di kawasan Kediri yang diduga menjadi lokasi kejadian. Pemilik warung soto bernama Lilin yang berada di samping hotel mengaku melihat korban datang ke warungnya pada Rabu 22 Januari lalu atau sehari sebelum kasus mutilasi ini terungkap. Lilin mengatakan korban datang ke warungnya sendirian dan mengenakan pakaian yang cukup mencolok. Meski 2 kali membeli soto dalam sehari, Lilin mengaku tidak banyak berinteraksi dengan korban.
Korban hanya berbicara seperlunya dan sempat meminjam piring untuk dibawa ke dalam hotel. Baik rekan, benar tadi kita diminta mendampingi tim penyidik dari Polda Jatim untuk melakukan pencarian barang bukti yang yaitu kepala korban dan bisa ditemukan dari di wilayah Desa Selawi, Kecamatan Limo. Selanjutnya barang bukti dibawa ke lapor oleh tim dari Polda Jatim. Kondisinya kan di mana dan? Di Desa Selawi, Kecamatan Watulimo. Posisinya di pinggir jalan raya di Desa Selawi, Kecamatan Watulimo. Di bawah jembatan atau di pinggir jalan raya di dekat kali kecil. Jalan kecil. Itu jurang atau apa dan? Dibungkus dalam kantong plastik warna putih. Itu di jurang atau di sungai gitu? Bukan jurang, kali kecil. Sungai kecil ya. Untuk proses pencariannya lama. Di bawahnya jembatan posisinya. Rencananya tadi lifting tidak lama langsung ditemukan terus langsung dibawa ke untuk pemeriksaan lapor. Untuk terduga tersangka tadi dibawa atau gimana untuk menunjukkan? Kami tidak tahu itu oleh tim Polda Jatim. Selain potongan kepala mungkin ada barang bukti lain di lokasi? Tidak ada, hanya itu saja. Oke. Ya semuanya Pak ya diserahkan kepada pihak kepolisian lah. Bagaimana jalur hukumnya, gimana kepastiannya ya serahkan pasar sama kepolisian. Pak, pengen ketemu nggak sih Pak menanyakan itu? Pengen. Kalau masalah tersangka pengen ketemu banget pengen. Terus mau ngapain Pak kalau ketemu? Ini cuma pengen tanya apa permasalahannya gitu aja. Sudah ada informasi dari polisi Pak kalau misalnya ini sudah tertangkap dan sebagainya? Tinggal nunggu aja. Tapi keluarga belum dapat kabar ya kalau resmi. Tunggu dulu lah. Belum diinformasikan. Belum di. Kalau info ini Pak ada bagian tubuh yang sudah ditemukan di beberapa tempat ini juga sudah ada info atau seperti apa? Ya nunggu dulu lah. Paling masih nunggu ya. Iya, kita tunggu dulu perkembangannya bagaimana. Pak, harapannya setelah pelaku ini tertangkap seperti apa Pak? Ya itulah Pak, cuma pengen ketemu, hukum yang berlaku ya berlaku lah. Pak, kalau sosok dari Mbak Uswati Nafisani seperti apa sih Pak? Kalau kepribadiannya setahu saya dia kan tulang punggung keluarga. Terus ya kalau menurut saya baik-baik aja sih, anak yang baik kok. Nggak pernah cerita atau apa gitu? Oh kalau saya nggak pernah. Ya, selama ini. Posisi saya kan ayah tiri. Tapi sering Pak ya main? Sering, paling sebulan kadang 2 kali, kadang ya 3 kali. Kok kalau pulang waktu senggang bersama anaknya dulu kan punya anak 2. Kalau sama anak sudah mungkin main ke sini. Terakhir ketemu kapan Pak? Terakhir ketemu hari Sabtu kemarin. Jadi sebelum ditemukan sebelum ditemukan itu ya. Komunikasi mulai hari Selasa. Kalau saya hari Selasa komunikasi udah nggak bisa. Itu sudah mencoba WA telepon seperti biasa gitu? Sudah. Kalau biasanya sih di WA, habis gitu kalau dia waktu senggang pasti dibales apa telepon gitu. Selama ini kan nggak pernah. Ini sampai malam kok nggak ada, sampai 2 hari nggak ada gitu. Baik. Ya Pak Hendi nama lengkapnya? Hendi Suprapto. Pak Hendi Suprapto ini ayah sambungnya, ayah tirinya dari Mbak Uswatun ya. Baik, kemarin juga yang ngurusi ke Ngawi juga jenengan sama ibu ya? Iya sama ibu. Jam 5 tadi pagi kamar jenazah menerima bungkusan kresek hitam gitu ya, lebarnya sekitar 28, panjangnya sekitar 45. Terus kita terima dari Polsek Sampung, juga hadir juga dari Reskrim Ponorogo. Saat ini bungkusan itu kita simpan di freezer jenazah. Informasinya apa Pak itu? Benar potongan kaki atau sudah Pak? Sampai saat ini kami belum jelas. Jadi ini apa? Namun dari bungkusan tersebut keluar cairan, baunya busuk. Ya.
Dari reskrim, dari kepolisian menitipkan sesuatu atau informasi bahwa ini potongan tubuh atau bagaimana gitu Pak? Belum jelas, belum. Jadi kita simpan, hanya diduga suatu apa ya, ada bangkai gitu. Jadi potongan tubuh, diduga potongan diduga. Jadi ini nanti jelasnya kita akan mendapat petunjuk dari reskrim, juga tentu koordinasi ya dari bagian-bagian terkait. Pak, pas menitipkan itu pesan dari kepolisian kepada rumah sakit apa? Apakah ini dititipkan sementara terus nanti diambil atau gimana pesannya? Kalau yang selama kami terima dari bagian jenazah ini dititipkan di RSUD, kemudian nanti akan dibuka reskrim bersama bidang terkait dan petunjuk dari Polda Jatim. Sempat mengetahui nggak foto cewek yang ada tadi? Ya kayak di putar tadi loh. Beli soto di sini pagi sama siang aja. Kalau tempat tinggalnya nggak tahu, nggak bicara diem aja orangnya. Itu sama siapa? Sendirian. Itu hari apa? Saya kurang paham aku, Mas. Lupa. Tapi dalam waktu dekat kemarin ya Bu ya? Iya, kemarin. Tapi sebelumnya pernah kesini juga nggak? Nggak pernah. Baru kali itu ya? Baru kali kemarin. Beli apa Bu? Beli soto. Beli soto 2 kali. Apa Bu? Pagi apa pulang? Pagi sama siang. Sendirian ya Bu? Sendiri. Ciri-cirinya usia berapa? Oh, jeneng Mbak. Kalau pakaiannya? Pakaiannya ya seksi Mas. Seksi pakaiannya. Pakai celana. Panjang celananya. Yang ngapret itu loh Mbak. Seksi, pokok orangnya cantik. Putih. Iya. Seksi. Ngapret kan. Dari luar kota. Kelihatannya dari mana? Jangan sempat ngobrol nggak Bu? Enggak. Orangnya diem. Sendiri. Enggak bungkus. Dibawa ke hotel loh. Pinjam piring di sini juga. Pagi pinjam, kembalikan, sore pinjam lagi. Tapi kembalikan lagi. Kiraan hari Selasa apa? Wah, aku nggak inget ya Mbak. Hari, tanggal aku repot. Tapi nggak mengandung curiga sama sekali ya? Enggak. Pakai masker soalnya Mbak. Cantik orangnya. Tapi dari bahasanya orang luar Jawa kan? Kayak gitu Mbak. 3 bagian tubuh wanita korban mutilasi dalam koper ditemukan di 3 kabupaten berbeda. Tubuh Uswatun Hasanah ditemukan tidak utuh terbungkus koper merah di Ngawi. Sementara bagian kepala korban ditemukan di wilayah Jurukbang, Kabupaten Trenggalek pada Minggu 26 Januari 2025. Kemudian diduga bagian kaki korban ditemukan di daerah Ponorogo di hari yang sama. Uswatun merupakan korban mutilasi yang tubuhnya dimasukkan ke dalam sebuah koper merah. Awalnya koper tersebut ditemukan oleh seorang warga di Desa Dadapan, Kabupaten Ngawi pada Kamis kemarin. Ia merupakan warga Kabupaten Blitar yang bekerja sebagai pegawai swasta. Polisi sempat kesulitan mengungkap identitas korban karena bagian-bagian tubuh yang hilang. Namun ada beberapa barang yang turut ditemukan di dalam koper tersebut. Jasad Uswatun ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Lalu pada Minggu dini hari, polisi berhasil meringkus pelaku mutilasi wanita dalam koper. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman mengatakan pelaku masih menjalani proses penyidikan. Sementara identitas pelaku, kronologi kejadian, hingga motif pembunuhan mutilasi dan penangkapan belum dapat diungkap lebih lanjut. Berdasarkan keterangan dari pelaku, polisi turut menemukan bagian tubuh korban yang hilang. Bagian kepala korban ditemukan di kawasan Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek pada Minggu pagi.
Bagian kepala tersebut dibungkus dengan kantong jenazah berwarna oranye dan langsung dibawa ke ruang pemulasaraan. Informasi yang didapatkan oleh awak media, kepala korban ditemukan terbungkus plastik sangat ketat. Bukan hanya satu lapis, namun ada 8 lapis plastik yang membungkusnya. Bungkusan plastik ini kemudian direkatkan pelaku menggunakan lakban. Bungkusan juga masih diperkuat dengan lakban pecah belah yang biasa jadi pengaman ekspedisi barang yang mudah pecah. Bagian tubuh korban kemudian dititipkan di instalasi kedokteran forensik dan mediko-legal RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Sementara itu potongan kaki korban ditemukan di Kabupaten Ponorogo. Potongan kaki yang ditemukan di Jalan Ponorogo Magetan, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo tersebut dibawa langsung ke kamar jenazah RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Tim Polda Jatim bersama Satreskrim Polres Ponorogo menemukan potongan kaki yang diduga milik korban mutilasi tersebut. Kasatreskrim Polres Ponorogo, Rudi Hidayanto, mengatakan bahwa pelaku mengaku membuang bagian-bagian tubuh korban secara terpisah. Potongan kaki tersebut ditemukan oleh tim Polda Jawa Timur pada Minggu pagi tadi, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Setelah ditemukan, potongan kaki tersebut segera dievakuasi ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan kecocokan dengan bagian tubuh korban lainnya. AKP Rudi mengaku bahwa tim Polda berencana melakukan uji forensik untuk memastikan kebenaran dan kecocokan potongan kaki yang ditemukan. Sementara itu pemirsa, Humas RSUD Dr. Harjono Ponorogo membenarkan dari kepolisian menitipkan sebuah bungkusan yang diduga potongan kaki korban mutilasi. Korban Uswatun Hasanah disebut 2 kali membeli soto di dekat sebuah hotel di kawasan Kediri yang diduga menjadi lokasi kejadian. Pemilik warung soto bernama Lilin yang berada di samping hotel mengaku melihat korban datang ke warungnya pada Rabu 22 Januari lalu atau sehari sebelum kasus mutilasi ini terungkap. Lilin mengatakan korban datang ke warungnya sendirian dan mengenakan pakaian yang cukup mencolok. Meski 2 kali membeli soto dalam sehari, Lilin mengaku tidak banyak berinteraksi dengan korban. Korban hanya berbicara seperlunya dan sempat meminjam piring untuk dibawa ke dalam hotel. Rekan benar tadi kita diminta mendampingi tim penyidik dari Polda Jatim untuk melakukan pencarian barang bukti yang yaitu kepala korban dan bisa ditemukan tadi di wilayah Desa Selawi, Kecamatan Ponorogo. Selanjutnya barang bukti dibawa ke lapor oleh tim dari Polda Jatim. Kondisinya kan di mana dan? Di Desa Selawi, Kecamatan Watulimo. Posisinya di pinggir jalan raya di Desa Selawi, Kecamatan Watulimo. Di bawah jembatan atau di pinggir jalan raya di dekat kali kecil. Jalan kecil. Itu jurang atau apa dan? Dibungkus dalam kantong plastik warna putih. Itu di jurang atau di sungai gitu? Bukan jurang, kali kecil. Sungai kecil ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.